Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Isma Nur Aziza. Saya dari kelas 12 IPS 5. Nah, kalian pasti udah bosen banget ya dengerin banyak macam video. Terus kalian kalau kemana-mana males gitu, gara-gara harus pakai masker atau kemana-mana susah. Dan kalian tuh tugasnya harus bikin video. Nah, tenang ya, di sini kita mau menjelaskan tentang media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, jadi di video ini kalau kalian lihat, kalian nggak akan gabut kok, nggak akan kayak jenuh banget sih videonya, nggak akan. Jadi di sini tuh kita akan menjelaskan tentang media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, ini kita dari kelompok 4 ya guys. Oke. Kalian tahu nggak sih media promosi itu apa atau promosi itu apa sih? Kalian pasti pernah dengar ya promosi itu, karena udah sering banget terdengar oleh masyarakat gitu, apalagi didengar oleh telinga kalian. Jadi media promosi itu adalah kegiatan pemasaran yang umum dilakukan oleh tenaga pemasar untuk memberikan informasi makanan khas daerah dan mendorong konsumen untuk membeli makanan khas daerah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya udah promosi nih, udah tahu promosi itu untuk mengenalkan, jadi dari promosi ini kita mempunyai ada 4 respon dari calon pembeli. Nah, namanya itu AIDA. Kalau AIDA itu bukan nama orang ya, sebenarnya emang nama orang, tapi ini tuh bukan nama orang. Kok bisa ya? Nah, AIDA ini adalah singkatan dari yang pertama ada A, yaitu dari attention. Nah, attention ini kalian pasti ya Allah udah dengar banget lah ya, attention ini itu tentang perhatian, bukan perhatian dari doi ya. Itu tentang perhatian, atau maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kita mengenalkan nih promosi, nah kalau calon pembeli atau konsumennya ini sudah ketertarikan atau menarik, nah menarik perhatian si calon pembeli ini. Jadi itu termasuk ke dalam perhatian atau attention ya guys. Nah, yang kedua ini ada interest atau I atau interest, yaitu ketertarikan. Ketertarikan ini berarti kalau misalnya pembeli udah perhatian sama produk makanan khas daerah ini. Nah, produk makanan khas daerah ini berarti udah seneng dong ya, udah menarik nih produk makanan khas daerah nih. Berarti udah masuk ke interest atau ketertarikan nih. Berarti udah ada keinginan atau ketertarikan, wah makanannya bagus ya, makanannya maksudnya enak ya dilihat, makanannya tuh kayak kayaknya cocok deh buat dikonsumsi gitu. Nah, jadi ketertarikan dari calon pembeli. Oke, yang ketiga ini ada desire atau keinginan. Kalau udah ketertarikan berarti ada keinginan dong buat membeli gitu kan, kayak sama kayak doi gitu. Kalau udah ketertarikan pasti udah keinginannya mau menembak gitu. Sama kayak makanan khas daerah ini, kalau misalnya sudah tertarik, nah dan sudah ada keinginan untuk membeli dari calon pembeli tersebut. Nah, oke, yang terakhir ini ada A, yaitu action. Nah, jadi attention sama action ya guys, beda loh ya. Action ini tindakan kalau misalnya calon pembeli atau konsumen ini sudah merespon dari ketiga aspek, dari attention atau dari interest, dari desire, nah dari perhatian, dari ketertarikan, dari keinginannya, berarti ketiga aspek ini sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan tindakan. Nah, jadi udah tindakan berarti calon pembeli ini bakal membeli makanan khas daerah tersebut. Berarti untuk ditindak ya lebih lanjut, jadi untuk membeli maksudnya. Oke, jadi seperti itu ya guys, tentang materi promosi, dari apa itu promosi dan 4 respon dari calon pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang setelah ini. Hai, aku Rizal Ramadhani. Di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan promosi. Setiap kegiatan itu pasti punya tujuan, termasuk promosi. Aku akan jelasin satu-satu ya. Yang pertama, tujuan promosi itu untuk menyebarluaskan informasi suatu produk, bisa berupa barang atau jasa, kepada masyarakat atau konsumen yang berpotensial membeli produk tersebut. Yang kedua, untuk menjangkau dan mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas mereka. Maksudnya loyalitas mereka itu gini, seorang marketing menawarkan produk makanan daerahnya itu kepada
konsumen. Kemudian dengan cara marketing tersebut meyakinkan agar konsumen tersebut selalu membeli produk makanan khas daerah mereka. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka penjualan, itu pasti ya. Terus yang keempat, itu untuk membantu mengangkat keuntungan perusahaan dan membedakan antara produk tersebut dengan produk pesaing. Yang kelima, untuk branding atau menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang keenam nih ya, yang terakhir, untuk mempengaruhi pendapat atau perilaku konsumen terhadap suatu produk. Untuk penjelasan selanjutnya, itu ada strategi promosi yang akan dijelaskan oleh teman aku. Hai, perkenalkan, nama saya Jenny Septriandari dari absen 12. Di sini saya akan membahas tentang materi strategi promosi atau dikenal 4P yang berhubungan dengan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sebelumnya, teman-teman ada yang pernah dengar gak strategi itu apa? Atau gambarannya seperti ini. Guys, besok kita akan melakukan debat dengan kelompok A. Bagaimana kita menyusun strategi dari sekarang agar besok kita menang debat? Pasti kalian terngiang-ngiang kan tentang strategi itu apa? Yuk lebih lanjut dan jelasnya kita bahas strategi secara umum. Bisa kita lihat di sini ya. Strategi secara umum itu adalah proses penentuan yang dilakukan oleh para pemimpin atau pengusaha untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Lebih lanjutnya lagi, kita bahas yuk 4 strategi tadi. Ada apa aja sih? Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih produk itu apa? Produk itu pasti selalu diartikan dengan barang atau benda, ya kan? Tapi lebih jelasnya lagi, kita langsung ke atas saja. Produk itu adalah di mana setiap usaha atau pengusaha harus menentukan produk yang dipasarkannya dan bagaimana cara mengembangkan produk itu agar sampai ke konsumen masyarakat. Selanjutnya, setelah menentukan produk, kita menentukan price. Teman-teman pasti fasih kan bahasa Inggrisnya. Price itu apa? Price itu harga. Di sini dijelaskan bahwa harga adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Jadi harga itu penting banget guys. Tinggi rendahnya harga suatu produk itu penting banget untuk menarik perhatian konsumen dalam mencari suatu barang atau produk. Setelah menentukan harga, pastikan kita menentukan place. Place itu tempat. Tempat itu sangat bertujuan banget nih dalam memasarkan promosi. Nah, tempat ini kita harus menentukan tempat yang strategis. Apabila kita menentukan tempat yang strategis, usaha promosi pemasaran suatu produk kita akan tetap terjalan secara lancar. Nah, ini penting banget guys kalau misalkan promosi di tempat yang sepi. Aduh, nggak bakal ketulungan kan, nggak bakal kepikiran, nggak balik modal atau gimana. Makanya dari itu, kita harus mencari tempat yang strategis agar usaha kita lancar dan terus ada di depan. Selanjutnya kita akan membahas strategi yang keempat, yaitu promotion. Apa sih promotion itu? Pasti kalian pernah dengar kan? Atau kalian lagi jalan-jalan di mall, atau kalian lagi beli barang sesuatu di Alfamart atau Indomaret, pasti ada promotion dengan ya berbagai macam tawaran yang begitu menarik ya kan. Nah, promotion itu adalah suatu pengenalan produk yang dilakukan pengusaha atau usaha agar produk yang dipromosikannya bisa dimiliki oleh para konsumen. Pasti balik lagi ke tentang harga tadi. Tinggi rendahnya harga itu pasti penting. Jadi promotion itu adalah pengenalan produk yang dilakukan pengusaha atau usaha untuk memasarkan produk yang diciptakannya supaya produk yang diciptakannya itu terjual dan dipunyai oleh para konsumen.
Itu guys, jadi dalam strategi promosi itu ada 4, ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Itu sangat penting loh buat kita melakukan usaha. Jadi kalian penasaran banget kan untuk menjadi usaha para pemuda? Ada beberapa teman aku nih yang akan menjelaskan materi berikutnya. Kita panggil aja ya. 1, 2, 3, shit! Halo guys, nama saya Raihana Bila Syifa, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang media promosi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu media promosi? Nah, media promosi itu terbagi menjadi 2, ada above the line dan below the line. Above the line adalah aktivitas promosi yang dilakukan oleh manajemen pusat untuk meningkatkan tingkat produk yang diinginkan. Nah, contoh-contohnya tuh ada apa aja sih? Contoh-contohnya, kalian bisa menjumpai iklan-iklannya ada di televisi, ada di internet, ada di banner-banner, media cetak, dan sebagainya. Nah, kalau above the line ini, kalian bisa menjumpainya di mana aja dan bisa diakses oleh semua orang. Nah, yang kedua, ada below the line. Below the line adalah aktivitas promosi yang dilakukan untuk konsumen. Nah, kalau below the line ini, kalian hanya bisa menjumpainya seperti kita memberikan sampel makanan gratis atau memberikan hadiah kepada orang itu. Nah, kalau below the line ini kalian tidak bisa mengaksesnya luas karena below the line hanya bisa diakses tidak untuk semua orang karena terbatas. Nah, berikutnya kalian akan mendengarkan penjelasan dari teman saya, Dina. Hai guys, perkenalkan nama saya Dina Nurdiani, saya absen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media promosi secara langsung. Promosi secara langsung merupakan cara menerapkan produk secara langsung kepada karyawan yang sudah ditentukan di suatu wilayah. Tahapan media promosi secara langsung itu ada 4. Yang pertama itu ada perkenalan. Tahapan ini dimulai dengan hal-hal kecil, misalnya dikenalkan kepada teman, kepada kerabat atau tetangga, kepada teman baik, dan sebagainya. Terus yang keduanya itu ada perkenalan rutin. Perkenalan ini merupakan hal yang paling kecil, misalnya di rumah ketua RT atau RW yang bisa dijadikan produk makanan khas daerah yang efektif. Yang ketiganya itu ada pameran. Ajang ini dapat digunakan untuk media promosi makanan khas daerah yang baik. Biaya yang dikeluarkannya pun sangat sedikit dan bisa dijangkau oleh UMKM. Dan yang terakhir itu ada pengajuan kreatif, yaitu dengan memanfaatkan munculnya fenomena seperti bazar, pasar kaget, Car Free Day, dan kegiatan lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu media promosi secara offline. Halo, nama aku Yasmin Istiqomah dari kelas 12 IPS 5 dengan nomor absen 29. Aku mau ngasih tahu nih tentang pengertian singkat dari promosi melalui media secara offline, yaitu cara mempromosikan suatu produk, merek, jasa, atau suatu usaha melalui sebuah media seperti media cetak, televisi, radio, dan lain-lain. Itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas penjualan produk. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mendengarkan penjelasan dari teman saya, Mika. Hai, perkenalkan nama saya Mika Lendaeli, nomor absen 14. Saya di sini akan menjelaskan materi terakhir, yaitu materi promosi media online. Apa sih promosi media online ini? Promosi media online ini adalah perantara untuk memasarkan produk makanan khas daerah secara online seperti Instagram, Facebook, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Kalian bisa download aplikasi ini melalui app Story atau aplikasi Google. Sekian, terima kasih.